Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah anak-anak, pada pagi hari ini walaupun secara kalender akademik kalian itu jatahnya libur karena kelas 9 sedang asesmen madrasah, tetapi karena proyek 3 yang bertema Bangunlah Jiwa Raganya itu harus dilaksanakan selama minimal 2 pekan, secara sisa kalian itu untuk PTM tinggal 3 minggu, maka kalian diminta kerelaannya untuk online mengikuti materi-materi P5 P2 RA yang ketiga di semester genap ini. Alhamdulillah sudah bisa bergabung di sini 70 orang. Masih kurang banyak ya. Untuk yang pertama, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian yang belum merename nama kamu, nama ininya ya, nama Zoom-nya, seperti yang Ibu bilang, silahkan kalian ketik dulu kelas kamu, misalnya Syamil ini kelas berapa? Tadi Ale juga belum ada kelasnya. 7A underscore nama kamu, nomor absen underscore inian nama kamu. Ridho kebalik, 7A-nya taruh di depan. Muyasar belum lengkap, Nabila Kansa juga belum di rename. Ini itu yang sempat Ibu lihat ya. Itu untuk apa? Untuk memudahkan eh, apaan ya? Presensi kalian, untuk memudahkan absensi kalian. Jadi dari nama-nama yang tampil sudah ketahuan siapa yang inian. Eh, Farah, ada yang mau bertanya? Farah, angkat tangan mau bertanya, Farah. Pencet, Bu. Oh ya udah nggak apa-apa ya. Ya, jadi diikuti ininya ya, kelas underscore nomor absen kamu underscore nama kamu. Ini yang namanya Muri belum diganti. Di rename sayang, di rename ya. Di rename bisa kan, diklik kanan gitu terus di rename ya. Kan saat 2 juga belum ada kelasnya. Syamil Rahman ini yuk diganti. Nah, nanti anak-anak untuk sesi apa namanya pendokumentasian, kamu harus buka kamera semuanya ya. Kalau sekarang untuk menghemat kuota kamu yang tidak pakai WiFi, boleh tidak meng-on-kan kamera kamu. Tapi nanti ketika foto harus on semuanya. Jadi siap-siap kalian itu paling enggak pakai jilbab hari Senin sama baju hari Senin ya. Paling tidak bagian atasnya seragam. Karena ini termasuk apa namanya program P5 P2 RA, proyek yang ketiga. Baik anak-anak, sambil menunggu teman kalian yang belum bergabung, Ibu apa namanya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa pelaksanaan proyek yang ketiga ini bertemakan Islami, ya, bertemakan Islami. Kalau proyek pertama itu sosial, yang pemilihan ketua OSIS itu, kemudian proyek kedua itu sains, yang nanam sawi terus dijadikan produk, maka yang ketiga ini bertemakan pelajaran agama, istilahnya seperti itu. Topik yang diambil adalah bangunlah jiwa raganya. Nah, untuk masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu nih. Yang bisa jawab nanti dapat hadiah dari Bu Rumsil, ya. Langsung apa namanya? Gampang soalnya, ya. Langsung di onin audionya terus dijawab ya. Pertanyaan pertama, Ibu mau tanya. Lagu wajib apa yang di dalam syairnya atau liriknya itu menyuruh kita untuk membangun jiwa raga? Yuk, 1,
Dua, Maju tak gentar. Maulida. Maulida. Apa Maulida? Itu Bu, maju tak gentar. Maju tak gentar. Coba syair yang mana yang menyuruh kita itu membangun jiwa raga? Coba liriknya yang teksnya bagaimana? Ya. Maju tak gentar. Mana yang menyuruh kita itu membangun jiwa raga? Yuk, bagian mananya Maulida? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ah, situ ini siapa ini yang jawab nih? Coba Saya, Bu, siapa? Rafianza. Ah, itu judulnya apa Rafianza? maju tak gentar. Masa? Masa judulnya Maju Tak Gentar? Kamu syairnya benar tapi judulnya salah. Yuk, siapa yang bisa? Syairnya Rafianza tadi benar udah. Indonesia Raya, Bu. Indonesia Raya. Siapa nih? Indah. Jadi lagu Indonesia Raya yang sering kita nyanyikan ketika upacara bendera tiap hari Senin itu anak-anak ada teksnya, ada syairnya, ada liriknya yang menyuruh kita itu bangun jiwa raga. Ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya, ya kan? Nah, karena itu berupa lagu, kadang-kadang kita itu nggak nyadar bahwa itu seperti himbauan, sifatnya persuatif, ya. Jadi lebih terasa sebagai lagu-lagu saja. Kita tidak menyadarinya, ya. Nah, coba perhatikan nih, ya. Oh, ini salah. Ini apa tuh namanya? Jadwal kita ya. Bangunlah jiwanya mana mana lagunya. Tapi kamu hafal semua kan ya? Lagu Indonesia Raya kan? Iya kan anak-anak? Udah hafal semua kan? Ya, nih di sini ada di bagian yang ibu merahin, yang kelihatan kan ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ini anak-anak dinyanyikan secara resmi itu pada tanggal 28 Oktober 1928. Ya, ini jauh sebelum Indonesia merdeka berarti. Nah, kalau dilihat dari nama penciptanya, ini Wage Rudolf Supratman ini anak-anak. Kira-kira ini orang Islam apa enggak anak-anak? Ya, siapa yang bisa jawab? Agama Wage Rudolf Supratman. Searching. Yuk, siapa yang bisa jawab? Indah tadi nak dapat hadiah nanti ya dari Burunsil ya. Ayo, ayo siapa yang bisa? Nggak ada yang bisa. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi intinya anak kita nggak usah bicara bisa nggak usah bicara agamanya pahlawan kita ya anak-anak ya. Intinya anak-anak yang ingin ibu sampaikan ke kita itu, ke kalian itu, bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka, itu pahlawan-pahlawan nasional itu sudah pada nyadar bahwa kalau mau merdeka, kalau mau maju, kalau mau terlepas dari penjajahan, kita itu harus membangun jiwa dan membangun badan. Nah, sekarang Ibu mau masuk ke definisi dulu, ya. Definisi, definisi itu pengertian anak-anak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita itu mau membahas sesuatu, kemudian kita itu tidak mengerti tentang apa yang akan kita bahas, maka akan susah nanti, ya, akan susah mengerti. Nah, jadi Ibu mau tanya dulu ke kamu. Siapa yang bisa jawab ini? Yuk, apa sinonim dari jiwa? Yuk, siapa yang bisa jawab? Sinonim dari jiwa. Yo, 168 masa nggak ada yang bisa jawab. Rohani, Bu. Yo, Arjuna apa? Rohani. Rohani. Bagus, Arjuna nanti dapat hadiah. Siapa lagi? Apa lagi selain rohani?
Yang sering kita dengar tuh. Ya, selain rohani, jiwa, apa lagi? Banyak. Ruh, Bu. Akal, Bu. Bagus. Ini Akal, siapa? Bu. 7F Samil. Fatih apa? Fatih apa? Akal. Akal. Akal itu nanti bagian lainnya, selainnya itu. Yuk, apa lagi? Awak diri. Apa? Apa Ahdan? Awak diri, Bu. Roh, Bu, roh. Roh, bagus. Aryo, bagus. 7C. Terus siapa lagi? Ini yang benar-benar dari semua. Siapa lagi? Nyawa, Bu. Apa? Nyawa. Nyawa. Andrio, bagus. Siapa lagi? Apalagi ada lagi anak. Itu bahasanya terkenal itu. Yuk, yang suka bahasa Inggris coba apa istilahnya? Apa istilahnya yo? Soul, Bu. Apa? Soul. Ya boleh. Ada anak yaitu spiritual, ya kan? Spiritual. Ha. Ya spiritual. Soul ya bagus, Azfar. Itu bahasa Inggrisnya, tapi yang ibu maksud adalah spiritual. Nanti dapat hadiah juga dari Bu Rumsil. Nah, sekarang anak-anak kita itu apa namanya ingin membuktikan apa iya apa namanya di kita itu ada sesuatu yang namanya jiwa, ya kan? Apa pembuktiannya bahwa jiwa itu ada? Yo, siapa yang bisa? Ya, kalau raga ibu nggak nanya ya. Kalau raga kan itu jelas badan, fisik, jasmani. Nah, kalau ditanya mana badan kamu ini gitu kan ya. Sudah tahu. Nah, ibu mau tanya sekarang. Kalau yang jiwa itu membuktikan bahwa jiwa itu ada gimana coba? Yo, siapa yang bisa? Ayo, jawab aja. Ada yang hidup, ada yang mati. Ada yang hidup, ada yang mati. Terus gimana penjelasannya? Maksudnya? Nggak apa-apa, ayo, ayo, ayo. Terus Adanya Tuhan. adanya tuh. Terus hampir-hampir mendekati yuk. Yang lain, yang lain. Dapat merasakan sekitar. Ya gimana gimana Arjuna lebih detail lagi gimana? Berakal. Berakal, Beragama, Bu. Sadar atau tidaknya, Bu? sadar. Kamu tidur sadar apa tidak? Yo, siapa? Hampir benar. Yuk, hampir benar. Yuk, siapa lagi yuk? Ayo, siapa lagi? Ayo, dicoba aja, Nana, dicoba aja. Ada Agama, pada Bu. diri kita Agama. saat hidup dan akan dicabut saat mati. Nah, benar gak sih? Ngasal doang itulah. Ya udah, ya sudah ya. Jadi anak-anak, ibu mau kasih inian ke kamu ya, mau kasih apa namanya perumpamaan. Nih, kamu lagi nonton film, ya, lagi nonton film. Tokoh utamanya itu dibully, ya, tokoh utamanya itu lagi dibully. Misalnya dipukulin, ditonjokin, atau ditendang segala macam, ya. Terus kamu ikut nangis. Ya, kamu ikut nangis. Pernah nggak kamu nonton seperti itu? Ikut nangis ketika ada orang lain sakitin. Pernah nggak? Nah, kalau pernah itu anak-anak, ibu mau tanya, orang lain yang ditonjokin, orang lain yang dipukul, kok kamu yang nangis? Padahal kan bukan fisik kamu yang dipukul. Iya apa tidak? Nah, itu menunjukkan bahwa di samping badan kita ini, badan yang ada tangannya, ada kepalanya, ada mulutnya, ada kakinya, itu ada yang namanya jiwa, anak-anak. Ada namanya rohani yang tidak kelihatan. Ya, itu anak-anak. Jadi, apa tuh namanya? Untuk membuktikan bahwa yang namanya jiwa itu ada, ruh itu ada, seperti itu. Ya, paling gampangnya seperti tadi yang ibu bilang, orang lain dipukul kok kamu yang nangis, padahal dipukulnya juga kalau drama-drama itu bohongan, ya kan? Nah, tapi kamu ikut nangis, itu membuktikan bahwa walaupun bukan badan kita yang dipukul, kita itu bisa merasa, ya, ada sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, itu namanya jiwa.
Kalau raga ibu tidak mau tanya karena kamu pasti sudah mengerti semuanya, insya Allah ya. Nah, sekarang ibu mau melanjutkan ke ini berikutnya, bahasan berikutnya ya. Perhatikan. Nah, jadi anak-anak, orang kalau mau menjadi apa namanya ya, orang yang berkualitas, pribadi yang komprehensif kalau bahasa ininya, bahasa kerennya, itu anak-anak harus menyeimbangkan antara kemampuan jiwanya dan kemampuan fisiknya. Jadi jasmani dan rohani itu harus seimbang. Tidak boleh yang dikejar itu hanya jasmaninya, atau tidak boleh juga yang dikejar itu hanya rohaninya. Nah, kalau dulu zaman Burung masih kecil itu sering mendengar kata-kata yang berbahasa Latin anak-anak. Yang ini nih. Mensana in corpore sano. Ya, mensana in corpore sano. Maksudnya apa? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, jadi kalau tubuhnya sehat, harusnya ada jiwa yang kuat. Tapi ini terjadi kalau seimbang, kalau selaras antara pembangunan jiwa dan pembangunan raga. Ya, nah, kalau tidak seimbang, ada orang yang tubuhnya kuat, tapi jiwanya tidak kuat. Ada juga yang jiwanya kuat, tapi tubuhnya lemah. Nah, kalau terjadi ketidakseimbangan itu anak, itu akan merugikan salah satu aspek kehidupan. Nih, kalau dalam hadis, perhatikan yang ibu merahin, ya, al mu'minu qawiyun ahabbu ilallah, tunggu dulu, ya, ya, al mu'minu qawiyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minad dhaif. Artinya apa? Artinya adalah orang mukmin, orang yang beriman, yang kuat itu lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Ini anak-anak dikatakan oleh Nabi, ya, ini tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan. Ini benar-benar merupakan resep, merupakan rumus. Jadi kalau kita itu mau dicintai oleh Allah, kita itu harus menjadi orang yang kuat. Nah, kuatnya itu bukan hanya kuat fisik, tetapi kuat juga secara spiritual. Ya, harus seimbang. Tuh, kalau dari sisi agama, ya. Kemudian di Undang-Undang Dasar 1945, nah, artinya secara inian apa namanya secara resmi ketika Indonesia sudah merdeka, pada pasal 31 ayat 3, Nana, itu dikatakan bahwa sistem pendidikan nasional itu bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, ya. Nah, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sekarang kamu perhatikan nih urut-urutannya. Ayo, perhatikan semuanya. Meningkatkan keimanan. Berarti ini disebutkan duluan karena ini nomor satu. Harus beriman dulu. Karena kalau orang tidak beriman itu anak-anak, itu tidak punya kendali. Ya, kita itu makanya tidak berani berbuat jahat karena kita itu yakin bahwa setelah mati itu akan ada hari perhitungan. Seandainya tidak ada hari perhitungan, mungkin orang akan sembarangan tuh hidup, ya kan? Kemudian ketakwaan, ini disebutkan yang kedua. Ini dalam undang-undang loh anak ya. Nah, jadi di dalam undang-undang ketakwaan itu nomor dua. Ya, jadi setelah percaya baru tuh takwa. Takwa itu maksudnya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, kemudian yang ketiga adalah ahlakul karimah atau ahlak yang mulia. Sikap-sikap kita, respon kita, perkataan kita, bagaimana kita bergaul dengan orang tua, dengan guru, dengan tetangga, nah, itu termasuk akhlak, ya. Kemudian baru nih yang dibicarakan adalah mencerdaskan. Nah, baru nomor empatnya akal. Tadi kamu yang bilang rohani itu akal, kata kamu kan ya. Akal beda lagi anak-anak. Ya, akal itu kemampuan untuk berpikir adanya di otak. Ya. Nah, tapi kalau rohani itu tidak kelihatan. Tapi kalau bahwa rohani itu ada, itu bisa dibuktikan. Nih,
Ini juga di Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Ya, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak. Nah, watak. Watak ini kan karakter. Kalau bahasa kitanya itu akhlak, anak. Ya, karakter building namanya. Membentuk karakter atau membentuk watak. Ya, baru tuh dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, baru tuh bicara tentang akal. Di bawahnya ini disebutkan lagi beriman kriterianya, bertakwa, berakhlak mulia, sehat badannya, berilmu, punya ilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan demokratis serta bertanggung jawab. Nah, jadi kriteria ini anak-anak yang ingin dicapai oleh pendidikan nasional. Nah, sekarang kita itu mau membuat proyek yang menyeimbangkan antara pembangunan fisik dan pembangunan psikis bahasa ininya, atau material dan imaterial. Nah, kalau dalam bahasa akidah akhlak, ya anak-anak ya, membangun jiwa itu dikenal dengan istilah tazkiyatun nafas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk mensucikan jiwa. Ya, mensucikan jiwa. Kenapa? Karena kalau jiwanya suci itu anak-anak, insya Allah nanti kehidupannya itu positif, tidak melenceng-melenceng. Ya, tazkiyatun nafas namanya. Nah, kemudian anak-anak, ini ada resep dari Nabi. Bagaimana supaya kita itu mendapatkan tazkiyatun nafas, dapat membersihkan diri, membersihkan jiwa kita dengan maksimal, ya. Nah, yang pertama kita itu harus berdoa, anak-anak. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Ini nanti filenya akan Ibu share ke kamu supaya kamu bisa juga berdoa dengan doanya Nabi ini. Ya, Ibu baca ya. Allahumma ati, ya Allah berikanlah nafsi kepada jiwaku, takwaha kesucian, ketakwaan ya, wazakiha dan kesucian, anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang bisa mensucikan jiwa. Jadi anak-anak, kalau kita pribadi walaupun ingin mensucikan jiwa, kadang-kadang itu tidak berhasil 100%. Maka langkah pertama adalah kita harus berdoa pada Allah. Nah, doanya yang diajarkan sama Nabi salah satunya adalah ini, ya. Jadi doa ini bisa dibaca setelah sholat, ya. Kamu harus hafal. Nanti Ibu share ke kamu. Nah, kemudian yang kedua selain berdoa, implementasinya kita itu harus banyak-banyak zikrullah, ya, zikrullah yang ini. Kemudian membaca Al-Quran. Kemudian melakukan yang sifatnya taat kepada Allah. Nah, dan menjauhi apa-apa yang sifatnya maksiat. Nah, ini resep untuk membersihkan jiwa, ya. Kemudian anak-anak, ini adalah motivasi buat kita. Kenapa kok harus mensucikan jiwa atau membangun jiwa dan membangun raga? Perhatikan nih. Ada dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Ibu baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, artinya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman. Nah, tadi beriman kriteria pertama kan dari mensucikan jiwa kan. Dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi yang disebutkan di sini ini kriteria orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah itu yang pertama beriman dulu, baru berilmu. Artinya bangun dulu karakternya, kemudian bangun juga ilmunya, akalnya. Ya, asah kemampuan akalnya. Nah, ini kode dari Allah betapa kita itu harus berusaha untuk membangun jiwa. Perhatikan lagi di Asy-Syams ayat 9. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa. Nah, jadi anak-anak, proyek kita, proyek ketiga ini yang bangunlah jiwa raganya,
itu selaras dengan perintahnya Allah. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang beruntung. Ya, supaya kita menjadi orang yang beruntung. Kemudian perhatikan lagi di As-Sams ayat 10. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jadi kalau orang sudah tidak berusaha membersihkan jiwa, terus mengerjakan maksiat-maksiat, nah, itu kata Allah rugi. Nah, yang terakhir perhatikan di surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, ayat-ayat ini anak-anak, ini menjadi dasar betapa pentingnya kita itu membangun jiwa dan raga. Kenapa Bu raga juga harus dibangun? Karena kalau badan tidak sehat, walaupun kita itu ingin sholat, itu kita kan nggak bisa, anak. Tidak maksimal, tidak 100%. Misalnya nih ya, kamu mau sholat, tapi apa tuh namanya, bukan kamu sih, ada orang. Kalau sholatnya pengen sholat, tetapi lagi lumpuh, ya lumpuh maksudnya bagaimana? Lumpuh misalnya kakinya tidak bisa digerakkan, akhirnya kan untuk wudhu dia harus minta tolong orang lain, ya kalau lagi nggak ada akhirnya dia eh, harus bertayamum mungkin, ya kan? Nah, kemudian iya kalau ada yang mau bantuin, kalau nggak ada, nah tuh ya ada ada orang yang ingin sebenarnya mau apa namanya melaksanakan ibadah tetapi badannya tidak kuat. Nah, misalnya mau naik haji. Nah, kata Allah kalau orang hajinya mabrur, pulang itu akan seperti bayi yang nol dosanya. Pahalanya tetap, tapi dosanya sudah diampuni sama Allah semuanya. Ya, duit punya, ya secara biaya mampu, tetapi badannya sakit. Nah, akhirnya tidak bisa tuh melaksanakan ibadah haji. Nah, maka dari itu membangun jiwa dan membangun raga itu harus sama-sama diseimbangkan, harus sama-sama diusahakan. Oke. Untuk apa namanya? Untuk sesi ini Ibu menerangkan sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya? Yuk, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Maksudnya bertanya tentang apa? Maksudnya bertanya apakah kamu itu sudah menyadari bahwa apa sih namanya proyek ini bukan sekedar disuruh sama sekolahan, bukan sekedar kurikulum sekolahan, tetapi yang menyuruh Allah gitu. Ya, apa kamu sudah mengerti? Hah? Sudah? Sudah mengerti ya? Oke, kalau sudah mengerti. Ah, Ibu berarti akan melanjutkan ke ininya, ke apa tuh namanya? Target kamu ketika apa namanya menyelesaikan apa sih namanya proyek yang ketiga ini. Ya, perhatikan ya. Target kita Nana ya, ada dua. Yang pertama, perhatikan ya, membuat short video. Artinya video singkat. Videonya nggak panjang-panjang. Atau motion graphic, nanti Ibu kasih contohnya, yang dimaksud motion graphic itu kayak apa. Atau essay movie. Atau film yang ada esainya, yang ada deskripsinya. Tapi juga singkat ya, nggak lama-lama videonya. Yang berisikan dakwah. Maksudnya berisikan dakwah itu apa? Berisikan ajakan atau himbauan atau kalau bahasanya sekarang itu pencerahan buat audiens kita itu agar mau membangun jiwa. Nah, membangun jiwa ini anak-anak meliputi banyak aspek. Kamu boleh mengambil tema-tema dari pelajaran fikih, boleh mengambil tema dari pelajaran SKI, boleh juga dari akidah akhlak. Ya, syarat-syaratnya, nah, yang pertama kontennya bermanfaat. Jadi jangan mengambil tema yang tidak ada manfaatnya.
Orang ketika menonton video kamu itu, setelah menontonnya itu bisa mengambil manfaat. Ada gunanya gitu, Nana. Ya, ada gunanya. Yang kedua, kriterianya harus ada dasar Quran dan hadisnya. Harus ada ayat Al-Quran dan hadisnya. Maksudnya apa? Bukan pendapat pribadi kamu. Nah, jadi konten kamu isinya itu bukan pendapat pribadi, ya, tapi ulasan dari ayat Al-Quran atau hadis. Bukan juga pendapat dari apa tuh namanya ilmuwan-ilmuwan non-Muslim, ya. Tapi jadi harus ada apa namanya dasarnya atau dalil naklinya berupa ayat Al-Quran atau hadis. Tidak perlu banyak-banyak anak-anak, yang penting fokus ya. Pemilihannya benar dasarnya. Yang ketiga, kriterianya harus menarik. Nah, nanti Ibu kasih contoh nih, salah satu apa namanya video yang Ibu carikan yang menurut Bu Rumsin menarik ya. Dan yang keempat, bahasanya harus mudah dimengerti ya. Nah, kita ke videonya dulu ya. Contohnya nih, yang disebut dengan short video atau inian. Short video. Nih, ini contoh short video. Perhatikan. Oh, ini nama ini short movie apa grafik. Ini maksud grafik ini. Adalah cita-cita semua orang ingin bahagia. Dan dia merupakan topik pembahasan semua orang. Siapapun kedudukan dia, siapapun orangnya, dimanapun dia berada, semua mencari hal ini, mencari kebahagiaan. Di antara mereka ada yang memandang bahwasanya bahagia adalah dengan harta yang banyak. Maka dia pun menghabiskan waktu dan umurnya untuk mengumpulkan harta. Karena menurut dia, orang yang bahagia adalah orang yang memiliki harta. Kalau punya harta bisa apa saja, maka dia akan bahagia. Namun kenyataannya, tidak semua orang kaya bahagia. Dapati ada orang kaya bunuh diri, ya. Ada orang kaya stres, ada orang kaya bahkan saking kayanya mungkin gila. Ternyata kebahagiaan tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Seandainya kebahagiaan berbanding lurus dengan kekayaan, maka semakin kaya semakin bahagia. Namun kenyataannya tidak bahagia. Bu, videonya nge-freeze, Bu. Bahagia adalah dengan jabatan. Kenyataannya apakah semua orang pejabat tinggi bahagia? Jawabannya tidak. Terkadang kita melihat sebagian orang, mungkin dia pejabat yang tinggi, apakah dia gubernur, apakah dia panglima, apakah dia presiden, apakah Ibu, dia... videonya nggak bisa gerak, Bu. Mereka tersenyum, tapi di balik senyuman tersebut... Videonya nge-freeze, Bu. Nge-freeze Bu saya. Ngelek. Kadang orang merasa paling bahagia kalau dia bisa perintah orang. Orang tunduk sama dia, takut sama dia, berarti dia yang paling bahagia. Ternyata bisa jadi yang disuruh lebih bahagia daripada yang menyuruh. Bisa jadi supir lebih bahagia daripada majikan. Majikannya pening, banyak urusan perusahaan, urusan ini. Supirnya santai-santai senyum-senyum. Videonya nge-freeze, Bu. Paling bahagia, bisa. paling tinggi jabatannya. Ya, Bu. Sabar. Bahagia, karena dia adalah raja. Sebagian orang mandang bahwasanya kebahagiaan adalah dengan ketenaran, popularitas. Lihat, sebagian orang, sebagian penyanyi terkenal, Udah bisa belum? di puncak-puncak ketenaran dia bunuh diri. Ternyata Udah, Bu. Udah bisa, Bu. Apa? seseorang. Maksud saya, kalau mau bahagia, tidak syarat harus kaya, tidak Udah harus bisa syarat belum, harus Nana? terkenal, tidak bersyaratkan harus menjadi Udah orang. bisa, Udah, Bu. Bu. Harus Udah. Bisa, Bu. Ya, Bu. Oh, kalau begitu nanti Ibu kirim linknya aja ya, pakai WA ya. Iya, Bu. Ya, ini semuanya nggak bisa nonton videonya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oh, masa sih. Iya, Bu. Ya udah. Tadinya kan kamu ikut. Kamu ke sana sekolah kan atau gurunya sekolah. Takut sekolah nggak belajar. Masuk. Nana di mute dulu ya kamunya ya.
Siapa ini? Oktara ya. Ini dulu nak ininya. Hmm. Ya, coba kamu jangan on cam dulu supaya kamu videonya bisa inian. Coba ya. Semua boleh bahagia. Si miskin boleh bahagia sebagaimana kaya boleh bahagia. Orang tidak ada yang kenal boleh bahagia sebagaimana orang terkenal boleh Bisa, Nana? boleh bahagia. Ya, anak buah boleh bahagia sebagaimana bosnya boleh bahagia. Bisa, Bu. Dengan syarat Masih belum bisa, Bu. Belum bisa. dengan syarat tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman dengan iman yang benar, Enggak bisa, Nana. bertauhid dengan tauhid yang Nggak benar, bisa, Bu. Bisa, Bu. Nggak bisa, Bu. Bisa, Bu. Kata dia. Bisa, Bu. Enggak bisa semuanya. faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya udah deh. Nanti Ibu kirim ininya ya. Apa namanya? Kirim linknya aja ya. Kirim linknya contoh-contoh yang Ibu maksud dengan video singkat atau apa namanya motion graphic atau apa namanya movie essay ya. Ya sudah, sekarang buka kameranya lagi. Nanti inian ya. Nanti Ibu kirim linknya ya, contoh-contohnya ya. Videonya. Sekarang Ibu lanjutkan ke ini yang kedua. Anak-anak, kalau ini kamu bisa inian. Kamu bisa ngelihat. Bisa, Bu. Bisa. Kalau video nggak bisa. Enggak, Bu. Nggak bisa, Bu. Ya udah deh. Nah, sekarang perhatikan target yang kedua. Padahal di target kedua ini ada videonya juga, Nana. Ya, nanti Ibu kirim juga linknya aja ya. Membuat minuman halal berkhasiat, ya. Maksudnya apa? Nah, seperti ini. Waktu kalian apa namanya project yang kedua yang sama Bu Devi disuruh nanam, kamu memang nanam sendiri, kemudian nyiram sendiri. Tetapi ketika harus diselebrasi, harus disajikan, kalian kan banyak yang makanannya yang mengandung sawi itu dibikinin sama orang tua, ya kan? Nah, maka dari itu ketika kita itu mau membangun raga, Ibu milih membangun raga yang bisa kalian kerjakan sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya yang gampang, mudah, terjangkau. Kalian itu bisa mengerjakannya sendiri. Jadi tidak ada alasan kalian, Bu, saya nggak bisa, saya nggak bisa. Itu nggak ada alasan seperti itu. Ya. Contohnya bagaimana, Bu? Nih, perhatikan. Kalian buka YouTube-nya Ustadz Zaidul Akbar. Ya, Ustadz Zaidul Akbar. Tuh. Dia itu banyak sekali memberikan apa namanya ya resep-resep tentang minuman halal yang berkhasiat. Nah, itu anak-anak bisa membuat kamu menjadi entrepreneur namanya, ya. Ya, jadi kalau kamu itu benar-benar melakukan, kamu itu nanti punya keterampilan. Keterampilan kamu itu bisa menghasilkan uang, ya. Nah, contoh misalnya, tadi Ibu sebenarnya sudah apa namanya siapkan videonya. Ada minuman yang bisa melancarkan haid. Nah, coba kamu kalau misalnya yang perempuan nih ya, kalau mau haid itu kan kadang-kadang ada yang sakit perut, ya kan, ada yang apa namanya pegal-pegal segala macam. Nah, biasanya nih kalau orang itu tidak mengerti apa namanya bahwa Allah itu menyiapkan bahan-bahan yang bisa kita jadikan obat, kita itu langsung pergi ke apotik atau beli ke Indomaret. Nah, beli apa? Beli obat namanya Feminak. Nah, Feminak itu untuk meredakan rasa sakit ketika haid. Nah, padahal itu kalau bahan-bahan yang sifatnya kimia-kimia seperti itu anak-anak, itu ada efek negatifnya terhadap tubuh. Nah, ada cara yang apa namanya minimal efek negatifnya, yaitu dengan memanfaatkan tanaman-tanaman yang disiapkan oleh Allah di buminya, yang di sekitar kita, di bumi Indonesia, ya, yaitu berupa rempah-rempah dan rimpang-rimpang.
Nah, nanti kamu cek itu. Ada serai, ada kunyit, ya. Kemudian ada juga yang untuk menghilangkan apa namanya bisa menghitamkan uban kembali. Uban bisa hitam itu hanya dengan meminum rendaman dari apa sih yang ketumbar anak-anak. Ketumbar yang kita biasa masak, yang ibu kita masak itu anak-anak. Kalau direndam itu, kalau buat yang sudah ubanan itu katanya bisa hitam lagi. Nah, nanti kamu ya pilih salah satu yang belum dibahas oleh temannya. Nah, ya, nanti ada tahapannya. Jadi maksudnya seperti ini nih, Bu kasih tahu. Jadi nanti setelah ini kalian yang hadir pada Zoom ini, Ibu kasih kesempatan untuk memilih teman kelompok sendiri. Ya, temannya itu maksimal berempat. Memang harus berempat. Nanti sisanya yang tidak dapat kelompok baru Ibu memasukkan ke kelompok yang lain. Ya, caranya kamu harus tulis di chat bahwa saya dari kelas ini satu kelompok. Ya. Nah, jadi kamu yang hadir pada Zoom ini Ibu kasih apa namanya? Kasih advantage ya, keberuntungan untuk membuat kelompok sendiri. Tapi ingat, laki-laki sama laki-lakinya, perempuan sama perempuannya, dan kelasnya harus sama. Kalau lintas kelas itu akan menyusahkan nanti ketika apa namanya harus masuk ke kelas, ketika harus ada di kelas. Ya, itu untuk membentuk kelompoknya. Nah, nanti ketika kalian mau membuat short video target pertama atau motion graphic atau essay movie yang video tadi yang ibu tidak bisa, yang ibu apa namanya mau kirim linknya nanti ke kamu, kamu harus ngirim ke ibu temanya apa, supaya apa? Supaya antara kelompok satu dengan yang lain itu tidak sama. Ya, jangan membahas misalnya apa namanya orang harus bersyukur. Kelompok satu bersyukur, dua bersyukur, kelompok tiga bersyukur, gitu kan ya, supaya tidak sama. Nah, jadi harus mengirim chat ke Burumzil. Nanti ibu akan rekap apa sih namanya bahwa ini sudah dipilih oleh teman yang lainnya. Pilih yang lain. Cepet-cepetan Bu, cepet-cepetan. Nah, begitu juga dengan pembuatan minuman halal berhasiatnya. Cepet-cepetan juga. Bu, saya minumannya ini, gitu. Saya minumannya ini, yang khasiatnya ini, gitu. Jadi jangan sampai apa yang sudah dibuat oleh temannya itu dibuat lagi oleh kelompok yang lain, gitu. Dimulai dari kapan, Bu? Apa namanya pemilihan kontennya, pemilihan jenis minumannya? Dimulai nanti setelah Zoom ini selesai, karena sampai di Zoom ini baru masih apa namanya pembentukan kelompok anak-anak, ya, masih pembentukan kelompok. Setelah ibu kirim link YouTube-nya, kamu mengerti apa yang dimaksudkan oleh Bu Rumzil, baru apa sih namanya kalian itu mengajukan, Bu saya membuat video tentang ini, Bu saya minumannya ini kelompok saya, gitu ya. Nah sekarang ibu mau melanjutkan pembahasan tentang syaratnya yang minuman. Bahannya harus halal, jadi pastikan harus halal, tidak boleh ada yang haram. Nah, jadi hati-hati, harus apa namanya kamu itu harus searching dulu, jangan sampai memasukkan misalnya ada alkoholnya, gitu kan ya, tidak boleh. Atau prosesnya membuat haram. Nah, nanti kan di kelas 8 ini anak-anak sebenarnya kamu akan dipelajari itu. Jadi ada yang pertamanya halal, tetapi karena prosesnya haram, prosesnya ada yang salah, minumannya jadi haram. Ya. Nah, kemudian dibuat sendiri nanti. Jadi nanti ketika selebrasi tidak bawa hasilnya dari rumah. Misalnya nih, Bu Rumzil mau bikin minuman anti uban. Ya, ibu bawa ketumbarnya sendiri, bawa air panasnya. Kalau misalnya perlu bawa kompornya. Misalnya mau dikasih madu, bawa madunya, ya kan? Nanti dipraktekkan ketika selebrasi itu. Oh, hasilnya begini di tester. Nah, nanti karena ada apa namanya ada komennya anak-anak akan dikomentari, ya.
akan dikritisi juga. Nah, tuh ya. Kemudian anak-anak dijelaskan cara membuatnya. Nah, jadi kalian harus membuat deskripsi, teks deskripsi. Ya, kamu tidak perlu membuat video untuk yang tugas kedua ini, hanya membuat teks deskripsi. Misalnya apa namanya kelompoknya Burumzil, minuman anti uban. Bahan-bahannya ini segini, ini segini, segini, gitu kan ya. Kemudian cara membuat. Nah, pertama, cucilah ini, gitu. Nah, kemudian yang terakhir, jelaskan manfaatnya. Manfaatnya itu apa? Nah, kamu bikin di apa namanya, boleh di Word atau boleh di itu anak yang bisa buat apa sih namanya promo-promo tuh anak. Kan kamu ada tuh kan ya aplikasi yang biasa, yang ada gambar-gambarnya gitu kan ya. Nah, seperti kalau iklan selebaran itu. Jadi, tugas yang pertama berupa video, tugas yang kedua itu berupa penjelasan dari minuman yang kamu buat dalam sebuah apa? Dalam sebuah lembar iklan lah ibarat kata ya kayak promo-promo gitu. Kemudian dipraktekkan ketika ketika apa? Ketika selebrasi nanti. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Siapa yang mau bertanya? Yuk, siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Yuk, silakan. Untuk tugas yang bikin itu project bikin minumannya itu satu kelompok bikin apa satu orang yang bikin? Enggak, tetap sekelompok. Satu Jadi kelompok. berempat. Nah, untuk yang misalnya nih ya, ada satu kelas Bu, saya itu perempuannya ber-14. Itu kan kurang. Nanti yang tidak dapat kelompok, sisanya ibu yang mau masuk, kamu masuk kelompok ini, kamu masuk kelompok ini gitu. Nah, untuk awal-awal silahkan pilih dulu berempat. Jangan langsung pilih 5. Ayo Abim, apa? Abim, mau tanya apa? Nah, tadi Ibu manggil Ibu Abim. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau video, Ibu. Bu, kalau video tetap per kelompok atau sendiri-sendiri, Bu? Per kelompok. Jadi satu kelompok satu video saja. Ya. Nah, ini durasinya anak jangan lama-lama. Usahakan yang bisa diupload di short video, short YouTube gitu atau gitu anak ya. Nanti besok anak-anak kamu akan diajarin sama Bu Sartika untuk menyusun kata-kata yang walaupun singkat. Tunggu dulu Abim. Ya, walaupun singkat tetapi padat gitu. Kamu besok akan diajarin secara bahasanya, bahasa di video. Akan diajarin sama Bu Sartika besok. Zoom juga Bu. Ya, Zoom juga besok insya Allah. Nah, tadi Abim apa katanya? Sini Ibu lihat dulu. Pembagian kelompoknya ini setelah ini kamu tulis di chat apa-apa nanti chatnya ini kan ibu rekam anak-anak jadi ibu bisa apa namanya bisa membuat salinannya nanti ya, ya. Setelah ini kalau sudah dapat 4 ya boleh dari sekarang boleh ya. Yuk siapa lagi yang mau bertanya? Ibu, kan Yuk. di 7A perempuannya 21. Berarti ada yang 5 orang. Ya tapi yang pilih dulu 4, sisanya 1 nanti ibu yang akan memasukkan. Ya, jangan langsung berebut saya yang 5 dong gitu jangan. Ibu yang mau masukkan. Sisa 1-nya itu ibu yang mau masukkan. Ya, Bu. Apa, Masih, Bu. apa yang bohong Yuk, siapa lagi yang mau bertanya? Despa udah mengerti Despa? Udah, Bu. Ya, coba ibu mau tanya anak. Contoh-contoh video yang akan ibu kirimkan karena tidak berhasil tampil di Zoom-nya ini ya. Ibu mau tanya dulu ke kamu. Ibu kirim linknya apa kirim videonya? Karena kalau videonya kan sekitar 6 menit, ada yang 2 menit. Dua-duanya. Ya, dicoba dua-duanya ya. Ada yang ibu kirim video, ada yang linknya juga ya. Jadi kalau misalnya tidak bisa dibuka videonya karena terlalu ini, ya ibu kirim linknya. Yuk. Nggak mau. Apa Despa? Nggak mau Despa. Burumjil, Apa? videonya minimal berapa menit, Bu? Videonya sampai selesai kamu bahas, makanya besok akan diajari sama Bu Sartika untuk memilih
gimana caranya mengajak orang itu supaya terpengaruh dengan dakwah kita gitu. Tapi singkat, tapi kena gitu. Nah, itu besok akan diajari sama Bu Sartika. Ya, nanti video yang Ibu iniin, yang Ibu akan share ke kamu itu kamu coba lihat. Kira-kira seperti itu videonya. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Habis tentuin kelompoknya, chat Ibu Rumjil. Nah, kalau sudah dapat sekarang, kamu chat Ibu. Ya. Baik, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada, Ibu mau menerangkan apa namanya sekilas ini ya, sekilas apa sih namanya, sekilas jadwalnya. Jadi hari ini Ibu ini tugasnya adalah mensosialisasikan ke kamu proyek 3. Jadi bahwa kita itu akan membangun jiwa raga dalam 2 produk. Ya, proyeknya itu menghasilkan 2 hal. Yang pertama berupa video dakwah, yang kedua berupa minuman halal, berkhasiat. Nah, besok kamu akan Zoom lagi sama Bu Sartika, akan diajarkan bagaimana caranya memilih diksi. Diksi itu pilihan kata yang bisa mengajak orang, yang bisa mempengaruhi orang supaya bisa mengikuti apa yang kita sampaikan itu, anak. Ya, itu. Kemudian hari Kamis, Rabu itu masih off ya, masih off, belum ada jadwal. Hari Kamis kalian akan Zoom lagi, insya Allah dengan Pak Yandi atau Pak Romlan. Ya, untuk apa? Untuk menjelaskan apa sih namanya, ya kayak herbal-herbal gitu lah, minuman-minuman halal haram gitu, yang berkhasiat, yang apa-apa itu. Nanti bagaimana produknya supaya bisa, kalau misalnya mau dijual laku gitu kan ya. Nah, itu supaya gimana cara memasaknya supaya sesuatu yang pertamanya berkhasiat jangan sampai jadi racun gitu. Ya, misalnya kan ada kan ya cara membuat infus water. Infus water harus diminum dalam berapa jam. Nah, itu seperti itu akan diterangkan insya Allah hari Kamis. Nah, setelah itu anak-anak, kalian akan masuk PTM. Masuk PTM itu hari Senin, kamu itu akan membuat videonya di sekolah. Jadi tidak ada ceritanya, ada laporan, ada anak nggak pulang ke rumah gara-gara bikin video tugas proyek 3. Ya, bikin videonya di sekolah saja. Ya, kamu bikin apa draftnya boleh, apa selama online ini di rumah boleh sambil chat-chat, telepon-telepon boleh. Tetapi bikin videonya di sekolah. Supaya apa? Supaya tidak ada resiko-resiko negatif. Ada anak berkelompok sampai berapa, sampai dari jam 7 sampai jam 5 sore atau sampai maghrib nggak pulang. Padahal videonya nggak selesai misalnya. Ya, itu hari Senin. Hari Selasanya, ya, sama editingnya harus selesai sampai hari Senin itu. Ya, hari Selasanya, Nana, kalian itu akan diputar videonya. Jadi setelah selesai videonya dibuat, kamu kirim linknya ke Burumzil boleh, atau videonya kalau misalnya tidak lama durasinya, bisa berupa videonya. Nanti akan diputar dan akan dimintain kritik dan komentar atas video itu kepada kelompok-kelompok yang lain. Ya, nanti di situ akan dipilih mana yang juara 1, mana yang juara 2, mana yang juara 3. Yang di Oke? video ini apa, Bu? Yang di video dakwah, makanya nanti Ibu akan apa namanya kirim link ke kamu contoh videonya itu. Ya, karena Ibu tadi muter di Burumzil itu bisa Nana videonya ya. Cuman di kamu kok nggak tampil, kok nge-freeze itu. Di Burumzil jalan videonya. Ya. Ibu sudah nyoba juga kemarin videonya bisa, kok di kamu nggak tampil. Nah, kemudian karena ada libur ya, ada di tengah-tengah itu libur. Nah, setelah masuknya lagi, itu kamu akan mempresentasikan cara membuat minumannya kamu. Nah, di hari terakhir itu sampai dicicipin, sampai kamu presentasikan, sampai dikritik, kemudian dikasih masukan, ini segala macam, dan dipilih juga juara 1, 2, 3-nya. Itu hari terakhir. Dan pengumpulan itunya, Nana, pengumpulan deskripsinya yang kata Burumzil selebaran kayak iklan gitu, dari minuman yang kamu pilih.
Oke, siapa yang mau bertanya dulu? Itu jadwalnya ya. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Udah ngerti semuanya? Nah, ya, ada yang sudah dapat kelompok? Ya, Ya, Bu. ya, Ya, Bu. sekarang tanya dulu. Di antara kalian yang belum punya nomor HP-nya Burumzil siapa? Saya, Bu. Nah, yuk sekarang yang nggak punya catat dulu deh. Nanti, Bu, saya ini, Bu, tapi udah punya nomor HP-nya Burumzil. Yuk, catat dulu. 0817. Gak mau, gak mau. Kenapa nggak mau Arjuna? 0817 98 33 445. Ibu ulangi ya. 0817 98 33 445. Oke. Jadi yang ikut Zoom dapat kesempatan untuk milih kelompok sendiri. Nah, sisanya yang nggak kebagian kelompok akan Ibu pilihkan. Ibu yang milihin, jangan milih sendiri. Nanti rebutan yang mau anggota kelompoknya banyak. Oke? Yuk, ada lagi yang mau bertanya, anak-anak? Yang belum jelas? Bu, Yuk, kalau nggak rebutan boleh milih sendiri nggak, Bu? kalau apa? Kalau nggak rebutan boleh milih kelompok sendiri nggak, Bu? Berlima. Ah, enggak. Kamu pilih 4 dulu. Kamu pilih 4 orang. Nggak boleh berlima langsung. Ya, nggak boleh pilih berlima langsung. Kamu pilih berempat dulu. Yang boleh milih hanya berempat. Ya, sisanya ibu yang mau memasukkan ke kelompok yang mana itu. Oke, yuk ada lagi yang mau bertanya? Ya, siapa lagi mau bertanya? Ayo anak, nggak apa-apa. Karena setelah ini kalau nggak ada yang mau bertanya, kita itu sudah sampai di sesi pemotretan. Yuk. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, udah ngerti semuanya. Anak-anak mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kamu itu sukses membuat videonya. Nanti ibu yang upload. Ibu yang upload ibu punya channel YouTube anak-anak. Ya, ya, ibu punya boleh sih diupload sendiri boleh. Tapi kalau misalnya enggak, ibu yang upload, ibu mau bikin inian, mau bikin apa sih namanya? eh, P5, P2RA, bangunlah jiwa raganya gitu-gitu ya. Nah, nanti tapi ingat dulu ya, nanti ibu kirim contoh videonya supaya kamu tidak salah. Harus menarik, harus komunikatif, bahasanya harus ini, tidak boleh ini, penampilan harus bagaimana. Kamu cek cek dulu videonya, baru kamu menentukan nanti saya mau ini sama itu ya. Oke, kalau nggak ada, yuk buka semuanya kameranya, kita foto dulu. Buka kameranya semuanya. Ya, buka kameranya semuanya. Masih ada yang belum? Yang namanya Patra di rename dulu Patra. Nanti kamu tidak terdeteksi siapa itu ininya, siapa kamu gitu. Yuk, nama kamu dulu. Dikasih kelas. Nanti inian apa namanya? Dikira tidak hadir kamu. Kalau cuman Radit nih, Raditya ini kelas berapa nih? Di ini kan Ibu bilang kelas, nomor absen, sama nama. Di rename dulu dah Ibu tunggu. Sambil nunggu yang belum buka kamera nih. Banyak banget. Ayo mau Ibu foto. Jangan lama-lama. Ya ada Bu Devi, ada Bu Eka. Bu Devi ada yang mau disampaikan Bu Devi? Enggak, kayaknya udah cukup, Bu. Bu Eka. Bu Eka ada yang mau disampaikan Bu Eka? Lanjutkan. Ya. Az-Zahra kamu mukanya kurang ke atas. Az-Zahra Nindi. Aja Bu lanjut. Nah, yuk foto yuk, yuk. Tapi anaknya belum pada ini nih, buka kamera ya. Ayo, Bu Eka, buka kamera Bu Eka. Mau foto dulu Bu Eka. Bu Eka, kamera Bu Eka.
Gue, Kak. Lagi di luar, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Lanjut aja, Bu. Lanjut aja, oke, yuk. Ya, tunggu dulu ya. Buruan, Bu. Sabar. Karena banyak seatnya, Nana. Sabar Sabar ya. deh, sabar. Kau sabar gak Sabar sih? deh, sabar. Ada 8 ini seat. Sabar. Ya, tunggu dulu sabar. Ini belum pada buka kamera nih. Aduh, bahaya. Tunggu dulu